Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita nggak bisa bertatap muka seperti waktu-waktu yang lalu, tapi saya percaya sukacita kita di dalam Tuhan nggak berubah. Ya, kebenaran firman Tuhan tetap kebenaran firman Tuhan, dan itu tidak pernah mengurangi kuasa Tuhan, kuasa kebenaran firman itu sendiri. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini. Kalau saat ini Bapa masih memperkenankan kami untuk boleh bersama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kebenaran firman-Mu adalah sesuatu hal yang begitu penting di dalam kehidupan kami. Karena kebenaran firman-Mu ini yang akan menuntun kami, kebenaran firman-Mu ini akan menasihatkan kami, dan kebenaran firman-Mu ini sekaligus yang akan menegur kami ketika kami salah di dalam melangkah di dalam kehidupan ini. Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebesaran Tuhan tidak berubah, walaupun kami mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu ini secara online. Berkati kami semua Bapa, dan urapi juga hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara, hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang seharusnya dan sebenarnya sesuatu hal yang penting yang harus ada dalam kehidupan anak-anak manusia, terutama dalam diri anak-anak Tuhan. Yang saya maksudkan itu adalah pengendalian diri. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Kita buka dari kitab Amsal 25 ayat 28. Saya percaya mungkin sebagian dari saudara juga sudah mengetahui atau hafal akan ayat ini. Saya akan baca untuk saudara-saudara ya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, kalau saya tanya sama saudara, mengendalikan diri itu sulit nggak sih? Kira-kira sulit nggak? Pasti ada yang menjawab dari saudara-saudara, ada yang menjawab, enggak, itu mah gampang Pak Pendeta. Mengendalikan diri itu nggak terlalu sulit. Tapi saya juga percaya pasti ada yang jawab, sulit Pak Pendeta. Mengendalikan diri itu sulit. Tapi ada jawaban lain yang paling sering saya ketemukan malah. Orang tuh waktu dulu, waktu masih kita masih bisa ibadah biasa, kalau saya tanya ini, jawaban yang paling banyak ini adalah jawaban yang ketiga ini. Gampang-gampang sulit Pak Pendeta, katanya. Tergantung situasi, tergantung keadaan, tergantung ya apa yang terjadi saat itu. Bisa aja saat itu kita bisa mengendalikan diri, bisa juga saat itu kita nggak bisa mengendalikan diri karena situasinya terlalu berat, terlalu hebat gitu, sehingga kita sulit untuk mengendalikan diri. Tetapi firman Tuhan katakan pengendalian diri itu sesuatu hal yang penting. Bahkan Raja Salomo sendiri, penulis kitab Amsal ini, dia mengatakan orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Maksudnya apa di sini, saudara-saudara? Saya akan jelaskan sedikit kenapa Raja Salomo sampai mengatakan orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, pada zaman dahulu, saudara, biasanya zaman dahulu ada satu kebiasaan, kalau di satu kota atau satu kerajaan, itu di kota tersebut atau kerajaan tersebut, itu di wilayah itu pinggirnya, itu selalu dibangun sebuah tembok. Tembok tujuannya untuk apa? Untuk menjaga wilayah itu, kota itu. Umumnya setiap kota tuh ada tembok-tembok yang memagarinya gitu. Negara ada tembok yang memagarinya. Dan kalau kota atau negara tersebut nggak ada temboknya, itu agak riskan. Jadi tujuan mereka buat tembok itu untuk melindungi, menjaga kota itu, menjaga negara itu. Karena itu saudara, itu tembok begitu penting dalam satu kota atau satu kerajaan saudara. Contoh yang mudah saja, seperti The Great Wall. Saudara tahu The Great Wall, tembok raksasa yang ada di China. Dulu Tuhan izinkan saya untuk pergi datang ke sana. Itu tembok raksasa itu dibangun hebat sekali saudara. Dibangun oleh kerajaan di China, itu di sebelah utara. Sebutannya itu tembok 1000 li. 1000 li itu kurang lebih artinya tembok 1000 kilometer. Tapi sesungguhnya bukan 1000 kilometer. Itu tembok panjangnya 8000 kilometer.
8.000 kilometer. Dibangunnya di dekat perbukitan, dekat gunung-gunung, bukan di tempat jalan rata, bukan. Di daerah bukit-bukit, gunung-gunung seperti itu. Saya pernah datang ke sana. Tapi ternyata beberapa tahun terakhir kemarin, itu tembok raksasa diukur ulang. The Great Wall itu diukur ulang. Pengen tahu orang-orang sekarang aslinya tembok raksasa itu panjangnya berapa sih? Ternyata setelah diukur ulang, panjangnya bukan 8.000 kilo, 21.000 kilo. Jadi waktu itu kerajaan China itu bangun tembok itu begitu hebat, begitu tinggi, begitu lebar, begitu panjang. Tujuannya untuk apa? Untuk jaga negara China sendiri, negara kerajaan China itu supaya jangan diserang dari utara. Mereka takut diserang oleh bangsa Mongol. Karena itu dikatakan tembok itu the Great Wall, tembok raksasa, karena begitu panjangnya, begitu luar biasanya. Ini saudara, Raja Salomo itu menuliskan orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu seperti orang yang roboh temboknya. Tembok dalam satu kota itu begitu penting. Begitu pegang peran penting luar biasa. Karena itu untuk menahan serangan musuh. Dan mengendalikan diri memang benar. Kalau manusia nggak bisa mengendalikan diri, itu bisa celaka. Bisa celaka. Setiap manusia, apalagi anak Tuhan, mutlak untuk mengendalikan diri. Sebenarnya pengendalian diri itu sesuatu hal yang simple, yang mestinya ada. Nih, contoh yang gampang aja saudara, contoh yang gampang. Kenapa pengendalian diri begitu penting? Saudara, kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri dalam hal emosi, itu bisa bahaya buat kita loh. Kita ada orang cuma salah ngomong sedikit, atau orang bicara sesuatu yang sebenarnya nggak ingin menyinggung kita, tapi kita udah kesinggung, akhirnya sesuatu yang nggak ada apa-apa itu bisa meledak begitu aja. Saudara di jalanan kalau nggak bisa mengendalikan diri, mungkin bukan terjadi satu tabrakan atau serempetan atau hampir serempetan, tapi nggak bisa mengendalikan diri, hanya sekedar gitu aja sudah jadi berantem, sudah jadi ribut. Itu karena itu dikatakan pengendalian diri begitu penting. Nggak usah yang susah-susah lah dalam hal emosi. Dalam hal makanan perlu nggak pengendalian diri? Makan yang enak ini, makan perlu nggak? Perlu saudara. Kalau kita nggak mampu mengendalikan diri, kita bikin hancur diri kita, badan kita. Saudara tahu saudara punya diabetes, tapi tiap hari tetap aja makan manis, tiap hari tetap aja minum manis. Hancur nggak badan? Hancur. Nggak bisa mengendalikan diri, punya penyakit darah tinggi. Saudara makannya sate, udah itu yang asin-asin terus. Hancur nggak badan? Hancur, kena stroke. Karena itu perlu pengendalian diri. Sama juga saudara, sama juga dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan di dalam Tuhan. Kita perlu dengan apa yang namanya pengendalian diri dalam kehidupan hari-hari. Tuhan memberikan ada begitu banyak peraturan, ada begitu banyak firman, ada begitu banyak kebenaran-kebenaran yang harusnya kita taati. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kita nggak bisa taat dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ingat saudara, iblis itu tahu kalau manusia itu selalu punya titik kelemahan. Kelemahannya nggak mampu untuk mengendalikan diri. Dan iblis sering memanfaatkan ini. Dan saudara harus ingat, pengendalian diri itu bukan cuma sekali seumur hidup, tapi berkali-kali sepanjang hidup kita. Kita harus selalu waspada, selalu bisa mengendalikan diri kita. Karena kalau enggak, bahaya. Hari ini saudara bilang, oke, hari ini saya udah bisa mengendalikan diri, berarti besok saya udah bebas. No, nggak bisa. Kita tetap harus mengendalikan diri sampai kita tutup mata. Ini penting saudara. Sebagai penutup saudara, penutup dari khotbah saya, kita belajar tentang pengendalian diri. Kenapa begitu penting? Belajar dari peristiwa Nabi Musa. Siapa yang gak kenal Musa? Musa itu orang top, orang hebat, orang yang berhati baik, orang yang lemah lembut. Bahkan ketika Tuhan murka saja, Tuhan bisa meredakan Musa bisa meredakan murka Tuhan. Tapi lihat, hanya sekali saja, Musa kecolongan. Musa nggak bisa mengendalikan diri waktu di Meriba. Akibatnya apa? Dia nggak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Waktu Tuhan izinkan saya naik ke Gunung Nebo, di situ saya lihat di sekeliling Gunung Nebo ketika Tuhan mau bilang sama Musa, kamu naik ke Gunung Nebo, kamu lihat sekeliling kamu. Itu adalah tanah Kanaan, tanah yang kujanjikan kepada bangsa pilihanku. Tapi kamu cuma bisa melihat, kamu nggak bisa sampai ke sana.
Karena Kau tidak bisa mengendalikan diri. Karena Kau telah mengambil kehormatanku waktu di Mariba. Saudara, hanya sekali Musa, sekali dia kecolongan gak bisa mengendalikan diri. Tapi lihat akibatnya luar biasa. Dan biarlah hidup kita jangan seperti apa yang terjadi pada Musa. Kita belajar untuk mengendalikan diri dalam segala hal. Terlebih lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengendalikan diri sepanjang hidup kita. Kita tetap waspada. Amin saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami mendengarnya dalam waktu yang sangat singkat, tapi kami percaya Tuhan pasti akan berbicara kepada kami lebih jauh lagi. Roh Kudus akan menjadikan rema di hati kami. Bukan satu hal kebetulan kalau kami belajar tentang pengendalian diri, karena Tuhan mau setiap anak-anaknya bisa mengendalikan diri dalam segala hal, sehingga lewat pengendalian diri ini, nama Tuhan bisa dimuliakan. Berkati Bapa, berkati kami semua. Biarlah kebenaran firman-Mu ini termeterai dalam loh hati kami paling dalam. Dan kami juga minta kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami semua untuk bisa selalu mengendalikan diri kami. Menolong kami untuk selalu ingat dan bisa mengendalikan kehidupan kami, diri kami, sampai selama-lamanya, sampai kami tutup mata. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Sampai ketemu lagi.